Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah kami hari ini. Kami merindukan kehadiran-Mu nyata, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang dapat menyegarkan jiwa kami, dan yang dapat membukakan pikiran dan hati kami untuk mengerti kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sama, kuasa-Mu tidak terbatas dan dapat bekerja di segala tempat untuk membukakan rahasia firman-Mu. Biarlah firman yang diperdengarkan menjadi berkat bagi kami masing-masing, dan hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan berkati, Tuhan pakai, dan Tuhan yang memakai mulut hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita membaca dari Injil Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 12 sampai ayat 25. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat genap, kita ayat ganjil bersama-sama secara bergantian. Markus 14 ayat 12 sampai 25. Saya mulai dari ayat genap. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, "Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang."
Tema khotbah kita hari ini, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Saudara, kita tahu kenapa ada Paskah. Kita sering memperingati Paskah. Tetapi sebelum pun Tuhan Yesus mati, sudah ada Paskah. Bukan waktu dia mati baru ada Paskah, tetapi sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus pun memperingati hari Paskah. Jadi dari mana asal Paskah? Dari mana awal ada perayaan Paskah? Paskah artinya itu lepas, dilewati. Paskah berarti lepas dari kematian anak sulung. Ini terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika diperbudak di Mesir, mereka semua menderita di bawah kekuasaan Raja Firaun. Mereka ditindas, mereka diperbudak tanpa gaji. Di tengah-tengah penderitaan, mereka menjerit. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka. Maka Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel. Lalu Tuhan turun. Tuhan menolong dengan cara membuat ada 10 tulah. Tulah pertama sampai 9 ini belum ya. Tulah 1 sampai tulah ke-9 Raja Firaun masih mengeraskan hati. Tidak melepaskan bangsa ini karena dia sudah banyak keuntungan dari bangsa Israel, sehingga dia sulit sekali melepaskan perbudakan terhadap bangsa Israel. Akhirnya dia keraskan hatinya, walaupun sudah banyak terjadi tulah. Bisa air berubah menjadi darah, ada katak di mana-mana, ada belalang di mana-mana, ada hujan es dan sebagainya. Tapi hati Firaun tetap keras sampai pada akhirnya Tuhan membuat tulah yang terakhir. Itulah tulah ke-10 dengan kematian anak sulung. Jadi Tuhan sudah berkata kepada Musa, Musa, malam ini adalah malam berjaga-jaga. Karena malam ini malaikat maut akan berjalan di Mesir, menulahi setiap rumah di mana orang Mesir tinggal. Setiap anak sulung bangsa Mesir, mulai dari anak sulung raja sampai kepada budak dan sampai anak sulung hewan akan kubunuh. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Orang Mesir tidak tahu kabar ini, tapi Musa mengerti. Musa mendengar kabar. Musa tahu bahwa bangsa Mesir akan dibunuh dalam 1 malam, semua anak sulung. Maka pemberitahuan Allah kepada Musa disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Bagaimana cara supaya mereka tidak ikut mati? Bagaimana supaya anak sulung bangsa Israel tidak ikut dibunuh oleh Tuhan? Maka Tuhan buat satu persyaratan. Ambil seekor domba, sembelihlah, ambil darahnya, celupkanlah itu, taruhlah di depan pintu rumah di mana orang Israel tinggal. Sehingga semua orang Israel memotong, menyembelih seekor domba, lalu ambil darahnya, dioles di depan pintu. Sehingga setiap pintu yang ada tanda darah akan dilewati oleh malaikat maut. Malaikat maut tidak akan membunuh orang yang ada di dalam rumah yang ada tanda darah. Tapi siapa yang tidak ada tanda darah akan mati malam itu juga. Inilah arti Paskah, saudara. Sejarah Paskah itu adalah Allah melewati rumah-rumah di mana ada darah. Kalau tidak ada darah di pintu mereka, mereka akan mati. Maka semua bangsa Mesir dalam 1 malam semua menjerit, semua menangis, semua histeris. Kenapa? Bisa 3 mati 1 rumah. Kenapa? Bapaknya sulung, ibunya sulung, anaknya sulung, berarti 3 mati.
Kalau semua anak sulung, semua mati, saudara, dalam satu rumah itu. Setiap anak sulung akan mati. Kalau ada lembunya yang sulung, mati. Ada babinya sulung, mati. Ada kambing sulung, mati. Semua yang sulung mati. Jadi pada malam itu adalah malam perkabungan bagi bangsa Mesir. Tapi malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Sehingga orang Israel tidak tidur. Mereka berjaga-jaga. Mereka bersiap-siap. Sehingga karena mereka bersiap-siap, mereka bersiap secepat mungkin. Ikat pinggang, berdiri. Karena sebentar lagi kamu akan bebas. Yang membebaskan mereka bukan kekuatan tangan mereka, bukan pedang mereka, tetapi Allah yang perkasa itu yang membebaskan bangsa Israel. Maka ketika mereka bersiap-siap untuk keluar, mereka hanya makan roti yang tidak beragi. Gak sempat mempersiapkan beragi, mengolah, tidak sempat. Jadi roti yang mereka makan adalah roti tidak beragi. Maka waktu kita perjamuan kudus, kita makan roti. Itu mengingat bagaimana bangsa Israel terburu-buru keluar dari Mesir. Tidak bisa berlambat-lambat, tidak bisa lama-lama, harus cepat. Jadi roti yang tidak diolah dengan baik dimakan. Kemudian satu lagi, darah domba itu yang ada di pintu mereka sebagai tanda keselamatan, tanda kelepasan dari kematian anak sulung. Sehingga orang Israel tidak ada kematian. Ketika malaikat melihat pintu rumah mereka semua ada tanda darah, maka malaikat maut melewatinya. Ya, kita melihat gambar ya. Bagaimana pada zaman itu, ya sebelum ya lanjut, nanti kita kembali. Ya, darah di pintu rumah orang Israel sama dengan anak sulung tidak mati. Darah di pintu rumah orang Israel ini darah. Tetapi orang Mesir yang tidak ada darah mati. Berarti betapa berharganya darah domba. Mengapa harus dikorbankan domba? Mengapa harus diambil darahnya? Tuhan Yesus katakan, inilah sebagai perjanjian yang terus menerus harus diperingati. Tuhan Yesus tadi katakan, perbuatlah ini sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Allah berjanji, kalau ada darah, kamu tidak mati. Ini namanya tanda perjanjian. Maka tanda perjanjian ini mereka ingat, mereka lakukan, dan mereka peringati tiap-tiap tahun. Sehingga waktu Yesus ada di bumi, Yesus ikut merayakan Paskah. Paskah itu artinya peringatan akan kelepasan dari kematian anak sulung. Berarti berhargakah ini peringatan ini bagi bangsa Israel? Sangat-sangat berharga. Mengapa bagi kita Paskah tidak berharga? Kita hanya merayakan, minumlah darahku, makanlah dagingku, lalu kita angkat roti, kita makan, lalu kita minum cawan, kita anggap itu hal yang biasa. Kalau bangsa Israel bukan demikian. Bangsa Israel ketika merayakan Paskah, mereka gemetar, saudara. Mengingat bagaimana mereka seharusnya mati. Semua anak sulung mereka harusnya tidak ada lagi. Tapi ternyata melalui tanda darah mereka bebas dari kematian. Mereka selamat. Jadi keselamatan itulah yang mereka peringati tiap-tiap tahun. Maka Tuhan Yesus katakan di dalam ayat berapa tadi? Ayat 24 ya. Kita baca bersama-sama ayat 24. 2, 3 ya. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah perjanjian.
Perjanjian antara siapa dengan siapa? Kalau namanya perjanjian itu berarti antara dua pihak. Tidak mungkin satu pihak berjanji. Perjanjian berarti antara Allah dan umatnya. Antara Allah dan bangsa Israel pernah berjanji. Tanda perjanjiannya apa? Buatlah tanda darah di pintumu. Kalau itu ada, anak sulungmu tidak mati. Peringatilah ini tiap-tiap tahun. Ini namanya perjanjian. Maka perjanjian ini melekat di dalam hati bangsa Israel. Perjanjian ini mereka ingat secara turun-temurun. Dan mereka tanamkan kepada anak cucu mereka. Mereka ajarkan. Sehingga tidak hanya dalam generasi satu generasi, tapi generasi demi generasi mereka tanamkan perjanjian antara Allah dan umatnya. Bahwa oleh karena tanda darahlah kita bebas dari kematian anak sulung. Jadi Tuhan Yesus merayakan Paskah ketika dia ada di bumi. Waktu dia merayakan Paskah, saudara, kita tahu bahwa ada satu muridnya yang bernama Judas menyerahkan dia. Tapi ada orang bilang gini. Harusnya kita bersyukur loh kepada Judas. Kan kalau nggak diserahkannya tadi kan Yesus nggak mati. Kalau nggak diserahkannya tadi kan kita nggak selamat. Apakah benar? Mari kita baca ayatnya, ayat 21. Biar pikiran kita terbuka. Ayat 21 ya, kita baca. 2, 3 ya. Anak manusia memang sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Wah, luar biasa ya. Memang Yesus akan mati, tetapi katanya celakalah orang yang olehnya Yesus diserahkan. Lebih baik baginya nggak usah lahir ke bumi. Itu ya. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Karena tanpa diserahkan Judas, Yesus pasti mati kok. Bukan hanya satu cara membuat Yesus mati. Banyak cara bisa. Ketika Allah punya rencana Yesus mati, itu pasti terjadi tanpa melalui Judas. Jadi jangan pernah bela Judas ya. Judas pengkhianat kok dibela. Itu pengkhianat itu loh. Jangan dibela-bela ya. Itu masuk neraka. Jadi siapa yang bela Judas berarti dia nanti sama nasibnya. Bahaya. Bahaya ya. Maka kita harus mengerti dengan jelas Yesus memang harus mati, nggak mesti melalui Judas. Banyak caranya Yesus bisa sampai di kayu salib ya. Nah itu sedikit sekilas ya. Karena saya dengar banyak omongan-omongan mengatakan bersyukurlah kepada Judas itu ya. Jadi saya merasa ngeri mendengar itu. Ya Tuhan Yesus saja katakan lebih baik dia nggak usah dilahirkan. Hafal ini ayatnya. Tidak. Jadi kita nggak membela Judas lagi ya. Lebih baik Judas nggak usah dilahirkan kalau dia menyerahkan Yesus. Kan minggu lalu kita belajar tentang seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu yang mahal, justru Judas yang bagaimana? Iya, gelisah dia ya. Gusar dia ketika seorang perempuan memberikan yang terbaik. Judas gusar. Kenapa? Karena hati dan pikirannya tertuju kepada uang, tertuju kepada materi, sehingga waktu orang lain pun memberikan yang terbaik dia gusar. Jangan-jangan kita melihat ada pengumuman ya, Sianu sekian menyerahkan untuk pembangunan, gusar, kok besar kali gitu ya. Padahal bukan kita ya. Masih orang lain yang menyerahkan, kita sudah gusar. Bisa hal itu terjadi. Kenapa dia rela kali memberikan yang terbesar ya? Mari kita perhatikan mengapa perempuan itu rela memberi minyak narwastu murni yang begitu mahal. Karena dia mempersiapkan kematian Yesus.
Ini persiapan penguburanku. Pengertian perempuan itu sampai kepada kematian Yesus. Kita bisa dengar firman, tapi nggak sampai pengertian kita bahwa Yesus akan mati. Justru lewat kematiannya aku akan selamat. Nggak sampai. Kalau perempuan ini sampai, maka dia katakan, biarkan perempuan ini melakukan apa yang baik. Karena dia melakukan sebagai persiapan akan penguburanku. Kita kembali ke bagian pertama, bagaimana wanita, ya perempuan itu memberikan yang terbaik. Gambar pertama. Ya, kita mengingat kembali yang minggu lalu ya, supaya nggak lupa. Karena firman ini bisa gampang lupa karena banyaknya persoalan. Jadi kita ulangi. Ini adalah seorang perempuan yang mencurahkan buli-buli namanya ya. Buli-buli itu botol, satu botol minyak narwastu yang murni. Murni itu tanpa campuran, nggak ada campuran. Murni, berarti harganya pun sangat mahal. Kemarin saya bilang harganya itu 300 dinar, berarti gaji 1 tahun pekerja harian. Coba gaji kita kumpul-kumpul 1 tahun ya, tabung-tabung gajinya nggak dikeluarkan, lalu dalam 1 tahun tumpahkan kepada Tuhan. Rela? Ada yang rela? Senyum-senyum, berat kali gitu ya. Kayaknya berat kali tuh kalau kumpul-kumpul 1 tahun lalu berikan semuanya kepada Tuhan gitu. Terlalu berat. Tapi perempuan ini, kenapa dia merasa ringan memberikan yang termahal, yang terbaik, nilainya mahal sekali? Karena dia melihat sampai kepada kematian Yesus itu. Dan nilai kematian itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia buat. Kalau nilai minyak narwastu 300 dinar. Kalau nilai kematian berapa dinar? Berapa dolar? Tak ternilai. Sudahkah sampai ke dalam pikiran kita nilai kematian itu? Atau kita nggak mengerti berapa nilai kematian Yesus bagi kita? Tanpa Yesus mati, tak ada kebebasan dari dosa. Tanpa kematian, tak ada kelepasan dari kematian kekal. Maka perempuan ini melihat jauh ke depan. Kita melihat di depan. Dia melihat jauh ke depan. Tapi kita hanya melihat di depan kita. Nggak terlalu jauh penglihatannya, walaupun pakai kacamata ya. Ya, hanya dekat-dekat aja. Kalau perempuan ini dia memandang jauh ke depan bahwa Yesus ini harus mati. Kenapa dia sampai mengerti sedalam itu? Karena waktu Yesus cerita, kupingnya disendengkannya. Ketika Yesus menyampaikan pengajaran, dia tekun mendengarkannya. Maka apa yang disampaikan Yesus masuk. Kita enggak, apa yang disampaikan firman masuk, lalu diayun-ayun tidur gitu ya. Seolah-olah firman itu mengenakkan tidur kita. Maka banyak orang di gereja baru dia ngorok, di rumah nggak bisa tidur. Sampai di gereja enak kali gitu, kayak diayun-ayun ya. Kalau perempuan ini waktu Yesus mengajar, dia tekun ya, dia serius mendengarkan apa yang diajarkan Yesus, maka sampailah pengenalannya Yesus harus mati. Dan kematian itu sangat berharga. Lebih berharga daripada minyak narwastu yang masih bisa dinilai dengan dinar. Tetapi darah Yesus nggak bisa dinilai dengan apapun. Nilai uang yang termahal sekarang kan dolar ya. Nggak bisa dinilai dengan dolar kematian Yesus. Kematian itu tak ternilai, tak terbayar dengan apapun. Sehingga tidak ada yang bisa diselamatkan oleh karena banyak uangnya. Tidak ada yang bisa selamat karena dia mau berikan semua hartanya. Jadi nanti saudara akan kecewa ya. Kenapa? Dikumpul-kumpul semua, lalu satu saat mau mati,
Tuhan, ku serahkan pun ini semua Tuhan, yang penting aku ke surga. Lalu Tuhan bilang apa? Bukan itu tiketnya. Bukan ya, bukan harta tiket masuk surga. Lalu apa? Darah. Ingat ya, bangsa Israel lepas dari kematian anak sulung oleh darah domba. Manusia lepas dari kematian kekal oleh darah Kristus. Maka kematian itu sangat berharga. Semua kita pasti mati. Tapi sesudah mati, kemana arahnya? Kemana tujuannya? Bukan selesai, tapi ada surga yang kekal menantikan kita. Melalui kematian Yesuslah ada kehidupan kekal. Melalui pengorbanan darahnya lah ada pengampunan dosa. Maka waktu dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, mengadakan Paskah, dia mengambil roti. Ini perjanjian itu ya, diingatkan. Ini sebagai tanda perjanjian. Ingat, waktu kamu buru-buru makan roti gak beragi. Ingat, saat itu aku lepaskan kamu dari kematian anak sulung. Sekarang lihat, ini gambarannya. Roti ini kupecahkan. Tadi perempuan itu memecahkan buli-buli. Sekarang Tuhan Yesus pecahkan roti. Sama ya? Sama-sama pecahkan ya. Perempuan pecahkan artinya apa? Diserahkan seluruhnya. Gak ada ditahan-tahan. Diberikan semuanya. Tidak sedikit-sedikit. Tuhan Yesus pun demikian. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ayat berapa tadi itu? Ayat 24, mari kita baca. Ayat 22, sorry ya. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ambillah, inilah tubuhku. Gambaran perjanjian di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam tubuh Yesus. Apa yang dijanjikan Allah kepada umat Israel digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengingat aku. Itu sering kita dalam perjamuan kudus ya. Inilah tubuhku, berarti waktu Yesus memecah-mecah roti itu gambaran tubuhnya sendiri yang akan diserahkannya untuk semua manusia. Berarti mengapa Yesus pecahkan tubuhnya, serahkan dirinya, supaya lewat pengorbanannya, penumpahan darahnya, kita bukan hanya lepas dari kematian anak sulung, tapi lepas dari kematian kekal. Lepas dari kematian selama-lamanya. Itu tujuan Yesus memberikan tubuhnya, menyerahkan, memecah. Gak tanggung-tanggung saudara. Gak diserahkannya tangannya dulu, lalu kakinya, tidak. Tapi dipecahkan, sekali diserahkan, maka kematiannya tidak berulang-ulang. Sekali dia pecahkan, sekali dia tumpahkan darahnya, inilah pengampunan bagi segenap umat manusia. Maka ketika dia katakan, dia pecahkan, inilah sebagai lambang pengorbanannya. Ketika roti dipecahkan, itulah lambang tubuhnya dan lambang pengorbanannya sendiri. Kita lanjut. Gambar berikutnya. Ya, inilah saat penggenapan. Ketika Tuhan Yesus disalib, darah yang tertumpah itu sebagai darah perjanjian yang melepaskan
dari maut. Genap ya. Inilah sebagai darah perjanjian, perbuatlah ini, peringatilah ini, bertahun-tahun lamanya sampai waktu penggenapan ketika Yesus lahir. Ketika Yesus ditangkap, disalibkan, mati, disitulah penggenapan darahnya tertumpah. Jadi darah domba melepaskan dari kematian anak sulung, darah Yesus melepaskan dari kematian kekal. Maka Tuhan Yesus sekali mati cukup bagi pengampunan semua dosa kita. Gak perlu dia berulang-ulang mati. Mengapa domba tiap tahun disembelih? Mengapa domba tiap tahun dipersembahkan? Karena darah domba itu hanya melambangkan darah Yesus. Sebelum darah Yesus datang, mereka akan terus sembelih domba. Tapi sesudah darah Yesus dipersembahkan, cukup satu kali. Maka sampai sekarang kita tidak perlu bawa darah domba ke gereja. Ya, kita tidak perlu bawa persembahan, ya, capek, lelah, ya habis uangnya. Tapi cukup pengorbanannya di kayu salib, mengampuni seluruh dosa kita dan melepaskan kita dari kematian kekal. Bukankah kematian ini sangat mahal, saudara? Jangan menganggap ini sepele. Walaupun sering disampaikan, sering kita dengar, tetapi mungkin maknanya belum dalam bagi kita. Bahwa inilah yang melepaskan kita dari maut. Tanpa kematian Yesus, kita semua akan mengalami maut. Upah dosa ialah maut. Berarti semua manusia akan mengalami maut tanpa Yesus mati. Berarti kita beruntung ya. Kematiannya melepaskan kita dari maut. Dia mati, kita hidup. Maka dikatakan di dalam ayat terakhir tadi ya. Mari kita baca. Ayat 24. Kita baca bersama-sama. Ya. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mengapa dikatakan ditumpahkan bagi banyak orang? Mengapa enggak bagi semua? Karena siapa yang percaya, siapa yang menerima pengorbanan darah Kristus, itulah yang lepas dari maut. Walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah tumpahkan darahnya, kalau kita tidak percaya, kita akan terus berjalan ke maut. Siapa yang tidak percaya bahwa pengorbanan darah Yesuslah satu-satunya melepaskan dia dari maut, maka dia akan berjalan menuju maut. Tidak ada jalan lain. Maka Tuhan Yesus berani katakan dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang mengerti ini, bahwa tidak ada jalan yang bisa membawa kita sampai ke surga kalau bukan melalui Yesus, karena hanya lewat penumpahan darah ada kelepasan dari maut. Tanpa darah Yesus tidak ada kelepasan. Berarti betapa mahalnya darah Yesus itu. Tak ada yang bisa melepaskan siapapun dari kematian kekal kalau bukan darah Yesus. Berarti berapa nilai darah Yesus? Tak ternilai. Berapa nilai darah domba? Bisa dibayar, bisa dibeli. Tetapi darah Yesus tak ada yang sanggup membeli dan membayar. Maka darah itu diterima dengan gratis. Tuhan Yesus gak memperjualbelikan darahnya, karena tidak ada yang sanggup membayar. Maka Yesus berikan dengan cuma-cuma, hanya dengan percaya. Modal kita hanya percaya. Dia berikan seluruh tubuhnya kepada kita tanpa tanggung-tanggung, ya, tanpa tahan-tahan, tapi seluruhnya dia serahkan, dia pecahkan bagi kita. Supaya kita benar-benar lepas dari kematian kekal, hidup bersama dia selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal. Ya, lagu sekolah minggu mengatakan tak jalan lain.
Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke sorga, Yesus saja jalannya. Berarti di luar Yesus tak ada jalan yang bisa membawa manusia ke sorga. Karena semua manusia berdosa, dosanya itu upahnya maut. Maut itu harus ada yang menggantikan. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Mengapa Yesus mau menggantikan maut? Karena kita semua adalah kekasih jiwanya. Kita semua ciptaannya. Maka pemilik kehidupan yang mengasihi, pemilik kehidupan kita yang rela mati untuk kita. Hargailah itu. Berapa lamalah kita ada di bumi? Kalau jiwa kita tidak selamat, betapa ruginya kita. Orang yang sudah diselamatkan, inilah kabar baik yang perlu kita sampaikan ke seluruh manusia sampai ke ujung bumi. Karena semua orang membutuhkan pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan tak ada pengampunan. Tanpa darah tak ada kelepasan dari maut. Jadi darah Yesus adalah sangat mahal. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan aku. Darahnya tercurah menjadi jalan selamat. Ini pun gak hafal ya. Ya, lagunya aja nggak hafal, bagaimana kita tahu menghargainya. Tahu lagunya, coba nyanyikan. Darah Yesus menghapus dosaku, darah Yesus menghidupkan aku, darahnya tertumpah untuk jalan keselamatan. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Darah Yesus hapuskan dosaku, hapuskan dosaku. Darah Yesus. Darah Yesus hidupkan aku, hidupkan aku. Darahnya tertumpah, darahnya tercurah menjadi jalan selamat. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, yang paling mahal bagi kita apa? Berlian dan emas ya. Kalau darah Yesus lebih mahal dari berlian dan emas, karena tak ternilai dan tak terbayar. Maka orang yang memiliki darah Yesus, dia punya harta yang termahal. Ya, siapa yang sudah memiliki darah Yesus, dia memiliki harta yang termahal. Walaupun uangnya nggak banyak, tapi dia kaya, gitu ya. Dia nggak merasa sedih karena dia sudah punya harta yang kekal. Itulah darah Yesus. Itu yang perlu kita bagi-bagi. Yang punya harta kan bagi-bagi ya. Siapa yang sudah bagi-bagi harta ini? Kalau hartanya duit, dia bagi-bagi duit. Kalau hartanya darah Yesus, dia pasti beritakan darah Yesus. Siapa yang sudah berbagi kepada saudara-saudaranya betapa mahalnya darah Kristus, itulah hartaku, aku bagikan kepadamu. Betapa banyaknya uangku, maka aku bagikan kepadamu. Itu hartanya. Ya, jadi apa harta kita, itulah yang kita bagikan. Jadi setiap hari akan terlihat apa hartanya. Kalau hartanya darah, itu juga ceritanya kemana-mana. Tapi kalau hartanya adalah adat istiadat, maka ceritanya kemana-mana adalah adat. Ya, tergantung apa hartanya. Maka harta yang berharga bagi kita, itulah cerita kita. Itulah yang kita bagikan. Mari kita lihat teman-teman kita nanti asal jumpa ceritanya apa. Kan gitu ya. Dari ceritanya kita kenal dia. Oh, hartanya masih di situ rupanya gitu ya. Tapi hari ini kita sudah mendapat satu firman Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus tak ada bandingannya dengan apapun, karena hanya darah yang bisa melepaskan setiap manusia dari kematian kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa mahalnya darah-Mu. Engkau curahkan untuk melepaskan kami dari kematian kekal.
Darah domba hanya melepaskan dari kematian anak sulung secara fisik, tetapi darah Kristus yang suci melepaskan kami dari kematian kekal secara rohani, sehingga kami tidak akan mengalami hukuman, tetapi kami tinggal bersama dengan Engkau di sorga, di tempat yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya akan pengorbananmu, akan nyawamu dan darahmu yang mahal, sehingga setiap orang percaya mempunyai harta yang berharga yang dapat kami bagikan kepada sanak keluarga kami, sehingga mereka juga memiliki harta, memiliki perkara-perkara yang mahal yang tak ternilai harganya oleh dunia ini, tetapi dapat membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Berkatilah telinga kami yang sudah mendengar, berkatilah hati kami yang menerima firman, supaya tersimpan dan menjadi renungan bagi kami, akhirnya sampai kepada iman. Termulialah nama-Mu ya Tuhan, yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.